eh, di YouTube-nya ada KRM Official, di Instagram juga KRM Official. Insya Allah teman-teman doakan setiap pekan kita akan adakan kajian rutin kantin KRM-nya tiap pekan buka. Tapi kalau minggu depan kayaknya kita libur terlebih dahulu karena saya dan Ustadz Nadif ada kegiatan di kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Baik teman-teman semua, kita mulai langsung saja untuk kajian pagi ini. Sesi pertama akan diberikan Ustadz Nadif materinya, setelah itu nanti ada dialog dan tanya jawab dari teman-teman semua. Itu ya, matikan audionya agar tidak mengganggu. Kepada Ustadz Nadif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam. Allah berikan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Semoga Allah berikan pula kepada kita hikmah, kefahaman atas apa yang Allah turunkan kepada kita, yakni Al-Quran. Karena dia adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan keluar atas semua permasalahan-permasalahan kita. Allah mensifati Al-Quran dengan sebutan tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan mungkin kepada kita semua, jika dalam pikiran kita ada pertanyaan, maka dalam Al-Quran ada jawaban. Jika di dalam pikiran kita ada kegelisahan, maka dalam Al-Quran ada penerang. Mungkin begitulah bahasa lugasnya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita merujuk kepada teori, sebelum kita merujuk kepada nasihat dari orang siapapun, maka nasihat Al-Quran adalah sebaik-baik nasihat. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Karena di dalamnya ada cerita, di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada banyak penjelasan yang masing-masing cerita walaupun kelihatan sangat sederhana, maka di dalamnya ada petunjuk yang luar biasa. Salah satu hal yang mendasar dalam perjalanan Nabi Musa dalam kisah di surah Al-Qasas mulai ayat ke-25 ya, kita mulai ke ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma yamshi 'ala istihya. Maka dia ini, seorang perempuan yang kemarin dibantu oleh Nabi Musa itu, mendatangi Nabi Musa dalam keadaan berjalan dalam keadaan malu-malu, datang kepada Nabi Musa dalam keadaan malu-malu, lalu beliau menjelaskan tentang keinginan sang ayah untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada sepenggal kalimat yang saya garis bawahi di situ, dan ternyata nanti kita akan menemukan betapa sebandingnya wanita ini dengan Nabi Musa alaihissalam. Yamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan malu, menemui seorang laki-laki yang baru dikenal, lalu beliau mendatangi dalam keadaan situasi batinnya malu karena ini orang yang baru dikenal. Ini karakter yang sangat menakjubkan bagi seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Sehingga ketika ketemu dengan lawan jenis, dia ketemu dalam situasi batin yang malu. Saya kira ini adab yang paling menonjol yang digambarkan dalam interaksi dua manusia ini, Nabi Musa alaihissalam dan wanita ini. Nanti kita akan dapati dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika wanita ini menceritakan kepada ayahnya tentang seorang laki-laki yang bisa dipekerjakan itu adalah qawiyun amin. Yang dimaksud qawiyun amin itu, qawi itu kuat, gambarannya disebutnya oleh Ibnu Katsir karena beliau telah mampu membantu si perempuan ini mengangkat batu yang besar, kemudian mampu berdesak-desakan dengan banyak orang. Beliau mampu muncul dalam situasi semacam itu, mampu memanggul beban lah, mungkin begitu ya bahasa kita. Tapi ada satu lagi yang unik, yaitu yang terpercaya, qawiyun amin.
Yang dipercaya itu Ibnu Katsir menjelaskan tentang Nabi Musa ketika beliau berjalan dengan dua wanita ini menuju rumahnya sang Syekh Madian. Beliau berjalan pada awalnya beliau berada di belakang. Nabi Musa itu berada di belakang. Lalu kemudian beberapa saat setelah berjalan, Nabi Musa kemudian minta agar beliau berjalan di depan dan menyampaikan, saya yang ada di depan dan kalian di belakang. Kalau kalian ingin belok kanan, lemparkan sesuatu kepada saya untuk belok ke kanan atau ke kiri. Perhatikan baik-baik situasi ini ya. Ketika Allah SWT mensifati si wanita ini, ya, berjalan dalam keadaan malu. Ternyata sifat itu pun ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ya, sifat itu ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Sifat ini sifat yang selevel pada diri dua orang manusia yang agung. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin garis bawahi poin ini dulu. Memasuki jenjang pernikahan itu salah satu yang perlu menjadi bekal adalah rasa malu yang kuat. Dan itu adalah tema tentang keimanan. Akhlak yang mulia. Akhlak ini yang menjadi bekal interaksi antara kita dengan orang tua, antara kita dengan pasangan. Ada perasaan malu, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Poin itu yang harus muncul pada diri seseorang ketika dia hendak menikah. Dan dia harus punya sifat itu. Jadi kalau nanti panjenengan semua mencari menantu, carilah wanita atau laki-laki yang punya sifat ini. Karena dia akan bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Salah satu problem yang sekarang ini banyak terjadi itu adalah ketika seorang laki-laki sudah tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau seorang perempuan juga tidak menjaga kehormatan dirinya. Sekarang ini, Masya Allah, dalam kasus konseling banyak sekali tema ini. Yang sering jabrian dengan wanita tidak dikenal, kemudian menjalin hubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, kurang perhatian kepada keluarga, lalu lebih perhatian kepada orang lain. Ya tema-tema itu. Padahal fasenya sudah melalui fase yang fase mapan dalam rumah tangga. Anak-anak sudah mulai SMP, SMA. Jadi rasa malu ini menjadi salah satu kunci dalam berumah tangga. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam ini datang dalam tanda kutip tanpa bekal. Ya, mohon maaf, ini bahasa lain ya. Beliau menjalani peristiwa yang menakjubkan sebelumnya dengan situasi yang sangat rumit. Lalu beliau datang kepada keluarga Syekh Madian ini dengan situasi beliau dalam tanda kutip dalam situasi tidak banyak harta benda yang beliau bawa. Tapi beliau punya karakter ini. Nah, saya ingin garis bawahi teman-teman sekalian, salah satu hal yang menonjol pada diri seorang laki-laki ketika dia hendak memasuki keluarga baru itu adalah karakter. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-25 yang masih di ayat ke-25. Tentang karakter seorang laki-laki ketika dia memasuki keluarga ini. Tadi ketika dia bersama seorang wanita, dia menjaga kehormatannya, dia memilih jalan di depan. Demikian juga dengan si perempuan ini, dia menjaga kehormatannya, datang kepada laki-laki yang belum dikenal dalam keadaan malu. Tapi ada yang menakjubkan lagi ketika beliau kemudian datang kepada Syekh Madian. Ada yang menyebut bahwa laki-laki ini adalah Nabi Syuaib, tapi ini dilemahkan oleh beberapa yang lainnya. Salah satunya Syekh Sa'di, beliau mengatakan bahwa laki-laki itu bukanlah Nabi Syuaib, tetapi salah satu penguasa di Madian. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib atau laki-laki ini, beliau menceritakan tentang kisahnya. Waqassa alaihi al-qasas, kemudian Nabi Musa alaihi salam menceritakan kisah perjalanan hidupnya pada saat beliau telah bertemu dengan si laki-laki ini. Laki-laki ini entah Nabi Syuaib atau yang lain. Kita anggap aja Nabi Syuaib dulu ya. Ketika bertemu dengan wanita tadi beliau tidak banyak bicara, hanya mengikuti saja. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Syuaib, beliau menceritakan tentang dirinya. Kemudian Nabi Syuaib menjawab dengan sangat luar biasa. Qala la takhaf. Kemudian beliau mengatakan tidak usah khawatir, tidak usah takut. Najauta minal qaumil zalimin. Kamu sekarang selamat dari orang-orang yang zalim. Dialog ini dialog yang sangat sederhana. Nabi Musa alaihissalam menceritakan perjalanan hingga beliau sampai di Madian, kemudian Syekh Madian ini menjamin keselamatan beliau.
ada salah satu karakter yang unik di sini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Seorang laki-laki ketika dia hendak menjadi seorang menantu, dia membuka dirinya, membuka cerita tentang dirinya, perjalanan masa lalunya. Kenapa dia sampai di tempat itu? Saya kira ini salah satu poin yang agak hilang di masa sekarang. Seorang laki-laki. Cerita ini kita fokusnya ke laki-laki dulu ya, karena dalam kisah ini sedang menceritakan kisah laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Cerita yang mungkin banyak hilang di dalam kehidupan kita ini, seorang menantu, seorang laki-laki. Salah satu tema yang hilang itu adalah dialog antara menantu dengan mertua. Sang menantu menceritakan dirinya, menceritakan obsesi dirinya, menceritakan perjalanan masa lalunya, lalu kemudian beliau menyampaikan semua kesulitan-kesulitan. Menyampaikan dirinya sehingga orang tua punya gambaran detail tentang si calon menantu itu. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam memberikan respon balik berupa memberikan jaminan kepada beliau. Nah, kawan-kawan sekalian, kenapa kita tertarik untuk mengangkat tema ini? Karena ini situasi yang hilang sekarang. Situasi yang hilang. Kita banyak temukan menantu menjadi bermusuhan dengan mertua. Menantu seperti merebut anak. Jadi akhirnya dia seperti orang baru yang mengambil alih anaknya. Kemudian dia seperti orang lain dengan mertuanya. Ini adalah situasi yang tidak baik dalam rumah tangga. Dan dialog ini menakjubkan. Dan dialog itu justru terbangun beberapa saat sebelum beliau membuat akad dengan sang ayah, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini salah satu jalan keluar yang harus kita mulai, yaitu perbanyaklah dialog dengan mertua atau orang tua tentang siapa diri kita. Hal itu penting. Kenapa? Karena posisi kita nanti sebagai laki-laki, teman-teman ini para ayah ya, sebagai laki-laki, ketika kita telah mengambil anak dari mertua kita ambil. Di situ ada peralihan hak dan kewajiban. Di situ ada peralihan beban. Di situ ada peralihan tentang tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan. Kemana anak ini akan diarahkan? Kemana anak ini akan dididik? Seperti apa kita menjamin kehidupannya? Itu harus disampaikan kepada orang tua. Supaya orang tua itu mengerti tentang siapa anak ini yang telah membawa anak saya. Siapa menantu ini yang dia berjanji akan bersikap baik kepada anak-anak saya. Nah, hal ini perlu diangkat karena nanti kita akan dapati situasi yang tadi. Dilaporkan itu anak menjadi jauh, anak kandung menjadi jauh dengan orang tua, disebabkan karena ketidakbaikan atau karena ketidaktepatan sang menantu ketika komunikasi dengan orang tua. Anak seperti diambil alih begitu saja. Dan dia tidak pernah menjelaskan sebenarnya dia ini siapa dan dia ini siapa. Dia punya obsesi apa terhadap anaknya. Dia punya karakter apa. Nah, yang ini yang sangat nampak di awal kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib. Beliau jelaskan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa kemudian ini perlu dijelaskan di awal? Problem hari ini yang terjadi, ada orang tua yang mengintervensi anak. Kita sudah berumah tangga nih, lalu punya anak, punya cucu berarti ya, sang ayah kita. Orang tua cenderung intervensi itu kepada anak. Dan kasus itu banyak sekali yang akhirnya sang anak jadi bingung. Ini bagaimana mendidik anak? Sementara orang tua kita berkeinginan ke kanan, kita punya keinginan ke kiri. Orang tua punya obsesi, dan kita punya obsesi. Tanpa disadari pelan-pelan, kita merasakan karena setiap hari kita masih tinggal serumah dengan beliau berdua, akhirnya muncullah konflik-konflik itu. Konflik kecil yang hanya kita sembunyikan, kita hanya rasan-rasan dengan suami di kamar, lalu cerita tentang mbahnya begini dan begitu. Itu situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika sejak awal sang laki-laki ini mampu menampilkan dirinya seperti Nabi Musa tadi. Hadir di hadapan sang ayah, lalu menceritakan, kami punya obsesi begini dan begitu, kami begini, masa lalu saya begini. Itu semua harus dilakukan. Supaya intervensi orang tua kepada anak menjadi terukur. Nanti dalam masalah mencari nafkah juga demikian. Dalam masalah mengurus sang anak pun juga demikian. Jadi kawan-kawan sekalian,
saya sangat menyarankan jika selama ini kita ada konflik dalam rumah, lalu kita tinggal serumah dengan mertua, itu bukanlah hambatan. Ada di antara kita yang berpikir, ini jalan keluarnya, ya, jalan keluar untuk mengatasi konflik dalam keluarga ini, saya harus keluar dari rumah. Bikin rumah sendiri. Enggak begitu jalan keluarnya. Dalam kisah ini sangat kelihatan sekali bahwa Nabi Musa alaihissalam itu masih tinggal dengan Nabi Syuaib. Jadi bagi kita yang tinggal bersama mertua itu bukanlah masalah. Bukanlah masalah. Dan karena memang hal itu menjadi amal soleh yang luar biasa kalau kita bisa menyikapinya dengan benar. Yang masalah adalah ketika seorang laki-laki dia tidak mampu menampilkan dirinya sebagai kaum baru di rumahnya. Permasalahannya di situ. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, langkah pertama berarti teman-teman mulai sekarang mulailah menceritakan tentang diri kita kepada mertua. Siapa profil kita? Karena orang tua itu selalu menganggap anak itu juga anak. Jadi menganggap anak itu punya sisi keterbatasan. Orang tua selalu menganggap begitu. Dan itu lazim. Kita pun kalau nanti sudah mau ngambil menantu pun juga akan berpikir demikian. Dan itu hanya bisa diselesaikan kalau kita dialog dengan orang tua, lalu kita menunjukkan profil diri kita. Dan itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau menceritakan tentang kisahnya. Ayo para ayah, mari sama-sama kita ceritakan kisah kita kepada mertua kita. Begitu juga para menantu perempuannya. Silahkan ceritakan kisahmu kepada mertua. Semoga mereka kemudian melihat kita dengan profil yang utuh. Oh, ini seorang anak perempuan yang sudah bisa menjadi ibu. Oh, ini seorang anak laki-laki yang sudah siap menjadi seorang ayah. Baik, ini PR bersama ya. Mudah-mudahan setelah ini kita punya kesempatan untuk ngobrol lebih banyak dengan orang tua. Tunjukkanlah diri kita siapa. Nah, pada ayat berikutnya kemudian sang anak, ini kisahnya kembali kepada sang anak, si perempuan tadi menceritakan siapa Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang qawiyun amin. Dia seorang yang kuat. Dia seorang yang bisa memanggul beban. Dan dia orang yang terpercaya, bisa menjaga diri, bisa menjaga kehormatannya. Dua sifat yang mendasar yang dimiliki seorang laki-laki ada dua itu. Yang pertama, dirilah qawam. Yang kedua, dia bisa menjaga kehormatan diri. Bisa terpercaya. Qawam itu, dia memanggul beban yang tidak bisa dipanggul oleh orang biasa. Dia harus memanggul beban lebih. Sebagaimana kisah sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam beliau menyelesaikan problem sang perempuan ketika dia mencari mengambil air untuk binatang ternak. Sifat ini yang perlu muncul pada diri seorang laki-laki, yaitu mampu menyelesaikan masalah. Mampu mengkomunikasikan kalau sifat yang pertama tadi, sifat di ayat sebelumnya. Kalau sifat yang kedua, dia harus bisa menyelesaikan masalah. Karena dia adalah qawam, pemimpin. Dia yang memanggul beban. Dia yang harus menyelesaikan ketika ada perselisihan. Menjadi problem jika kemudian istri menjadi lebih dominan dibandingkan dengan suami. Jadi dua sifat yang kedua ya. Kalau tadi sifat pertama terbuka kepada orang tua, sifat yang kedua qawiyun amin. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya sekaligus bisa memanggul beban. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sifat memanggul beban inilah yang harus nampak pada diri seorang laki-laki. Saya ulangi lagi, sifat memanggul beban inilah yang harus nampak pada diri seorang laki-laki. Dan Nabi Syuaib atau Syekh Madian ini sangat menyadari itu. Sangat menyadari itu. Itu akan nampak kemudian di ayat berikutnya. Kemudian beliau menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan anaknya, plus ditambah beliau memperkerjakan Nabi Musa alaihissalam. Syekh Sa'di, kenapa beliau menganggap bahwa ini bukan Nabi Syuaib? Karena tidak mungkin seorang Nabi Syuaib memperkerjakan Nabi Musa, karena kedudukan Nabi Musa lebih utama, kata beliau begitu. Makanya kemudian beliau menyebut bahwa ini bukanlah Nabi Syuaib, tetapi laki-laki yang menjadi tokoh di Madian. Jadi laki-laki ini, si tokoh di Madian ini, beliau sangat menyadari tentang fitrah seorang laki-laki yang dia tadi memanggul beban lebih. Dan itu fitrah seorang laki-laki.
Jadi fitrah seorang laki-laki ini, jika dia tidak mau memanggul beban lebih, maka dia telah keluar dari fitrahnya. Seorang laki-laki, seorang suami, kalau dia tidak mau memanggul beban lebih, tidak bisa menjadi penyelesai ketika ada masalah, tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah, intinya tidak mau memanggul beban lebih dari istri dan anak-anaknya, maka dia telah keluar dari fitrahnya. Dan Nabi Musa alaihissalam sangat menyadari itu. Dan sifat itu yang sangat menonjol, dan itu sudah cukup untuk menjadi seorang laki-laki yang bisa dipercaya dan dianggap dia bisa menyelesaikan masalah. Dan Nabi Syuaib atau Syekh Madian ini, beliau menyadari hal itu. Makanya ketika beliau menikahkan dengan putranya, yang beliau tawarkan bukanlah kemudian memberikan harta. Yang ditawarkan oleh Nabi Syuaib atau Syekh Madian itu bukan harta. Yang ditawarkan adalah mengembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada fitrahnya agar fungsi al-qawam tadi, qawiyun tadi itu muncul dalam dirinya, yaitu beliau dipekerjakan. Bekerja. Masya Allah ya. Jadi kayak ini sangat menakjubkan. Beliau mengerti betul bahwa seorang laki-laki itu yang dibutuhkan. Jadi beliau tidak menyediakan harta kepada laki-laki ini, yaitu Nabi Musa, tapi beliau memberikan pekerjaan. Kenapa pekerjaan yang diberikan? Setelah dinikahkan, kenapa pekerjaan yang diberikan? Ya karena itu fungsi dasar qawam, fungsi dasar seorang suami. Beliau ingin menjaga itu sepertinya. Jadi, kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang pemimpin. Dan salah satu hal yang menonjol dari diri seorang pemimpin atau seorang suami itu adalah bekerja. Masya Allah, kita ketemu dengan sosok Nabi Musa alaihissalam yang menjaga kehormatan dirinya, karakternya sangat baik, kemudian bisa menyelesaikan masalah, lalu kemudian beliau bertemu dengan seorang kakak yang baik yang mengerti fitrah seorang suami. Masya Allah, dengan akad yang baik, dengan perjanjian. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, kamu kemudian ngurus binatang ternak saya selama 8 tahun atau 10 tahun. Dengan kontrak perjanjian yang baik. Menakjubkan. Walaupun nanti di ujung cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama sang istri meninggalkan Madian, beliau atas perintah Allah untuk menemui Fir'aun, Syekh Madian ini memberikan binatang ternaknya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi profil sang ayah ini, saya kagum sekali, Masya Allah. Beliau ketika komunikasi dengan sosok Nabi Musa itu menampilkan diri sebagai sosok laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Sebagai sesama laki-laki. Kamu perlunya apa? Oke, kamu harus kerja. Kamu harus menanggung beban lebih. Kamu harus menyelesaikan sebagai seorang laki-laki. Kamu akan menjadi qawam. Kamu menjadi pemimpin dalam rumah tanggamu. Kamu harus ngurusi istrimu, harus ngurusi anakmu. Seolah-olah begitu kayak bahasanya. Saya titipkan anak saya kepadamu, kamu selesaikan semua urusannya, kamu didik dia dengan baik, kamu arahkan dia dengan baik, kamu cari nafkah, semua beban yang dulu saya panggul, sekarang saya timpakan kepadamu. Saya serahkan kepadamu. Tapi kan Nabi Musa ini datang dalam situasi dengan banyak keterbatasan. Meninggalkan Mesir dalam situasi diburu, tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa. Dan yang dilakukan oleh Syekh Madian ini, atau Nabi Syuaib, beliau menyampaikan, kamu urusi gembalaan saya, binatang ternaknya, dengan waktu sekian tahun lamanya. Ada transaksi, ada akad yang dibuat di awal dengan sangat gentleman gitu, antara laki-laki dengan laki-laki. Masya Allah, saya kagum sekali membaca cerita ini. Salah seorang laki-laki yang dalam situasi terbatas, lalu dia tinggal bersama sang mertua, tapi diangkat derajatnya oleh sang mertua dengan akad yang begitu indah. Kamu urus anak saya, kamu bekerja di tempat saya. Itu kan mengangkat sisi fitrahnya seorang suami, orang menantu. Nah, situasi itu yang menakjubkan. Bagi sang kakek, apakah dia hanya memanfaatkan si laki-laki ini untuk bekerja karena dia kuat badannya dan bisa dipercaya? Enggak, tidak begitu. Muncul kebaikan berikutnya sangat nampak pada saat beliau Nabi Musa alaihissalam hendak berangkat menuju membawa risalah dakwah untuk bertemu dengan Fir'aun. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir masih di ayat ini. Yang beliau sebutkan adalah ketika beliau hendak berangkat menuju Mesir, beliau kemudian berangkat dengan sang istri dan Nabi Syuaib alaihissalam memberikan beberapa ekor kambing untuk beliau bawa bekal.
Jadi Nabi Syuaib itu tidak serta-merta mempekerjakan beliau, tetapi beliau sebagai seorang ayah muncul perasaan sebagai seorang ayah. Anak ini mau berangkat, beliau bawakan harta benda kepada beliau dan istrinya. Yang di awal seolah-olah sangat sangat benar-benar kaku ya. Ini kamu bekerja sekian waktu, seolah-olah transaksi itu betul-betul kaku. Tapi enggak, di kemudian hari akan nampak sisi seorang ayah. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu hal yang menakjubkan. Sisi yang agak unik sebenarnya disampaikan oleh Ibnu Katsir. Kenapa kemudian sang ayah ini memberikan binatang ternak itu? Itu kalau bahasa Ibnu Katsir bilang ngutip salah satu riwayat. Nabi Musa alaihissalam itu menyampaikan kepada sang istri supaya sang istri meminta beberapa binatang ternak untuk dibawa menjadi bekal. Asik ya, gitu. Asik ya gitu komunikasinya. Kalau di awal tadi itu kelihatan sangat gentleman begitu. Transaksi yang face to face antara laki-laki dengan laki-laki gitu. Tapi pada saat beliau hendak meninggalkan itu, ada sisi seorang anaknya itu muncul gitu. Tapi beliau tetap terhormat gitu, tidak minta langsung kepada Nabi Syuaib, tidak langsung minta. Tapi beliau sampaikan kepada sang istri, mintalah beberapa ekor kambing untuk kita bawa ke Mesir untuk perjalanan, untuk bekal perjalanan. Jadi tetap menampilkan diri sebagai seorang anak, tetapi pada saat hendak mengambil sang menantu ini, sang anak perempuan dinikahkan, dia tampil dengan sosok seorang laki-laki yang siap memanggul bekal. Nah, teman-teman sekalian, karakter inilah yang menjadi mendasar. Kebayang ya sifatnya Nabi Musa alaihissalam ya. Tampil dengan sangat baik, membuat transaksi dengan sang mertua dengan sangat gentleman, memanggul beban, kemudian komitmen untuk bekerja. Tapi pada saat yang sama, dia menampilkan dirinya sebagai seorang anak. Ada satu masalah berupa tidak ada perbekalan untuk berangkat, beliau menyampaikan, dan itu pun beliau masih menjaga kehormatan, malu gitu sebagai menantu. Beliau minta kepada sang istri untuk menyampaikan kepada sang ayah, kita mau berangkat ke luar kota, mungkin ayah bisa memberikan bekal. Sangat indah. Di satu sisi sebagai seorang anak, di satu sisi sebagai seorang laki-laki yang bisa memanggul beban. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, karena sekali lagi, kenapa kemudian kisah ini saya ingin diskusikan? Karena itu yang sering saya temui ketika ada dua orang suami istri datang ke rumah. Sifat ini yang tidak muncul pada diri seorang laki-laki yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Kemudian ketika ngobrol dengan keluarga kurang baik, istri akhirnya disuruh berhadapan sendiri dengan orang tuanya. Dia hanya dia seperti sembunyi di belakang sang istri. Tidak nampak bisa mengambil keputusan dengan baik, tidak bisa mengarahkan istri dan anaknya. Tidak bisa negosiasi, tidak bisa ngobrol dengan mertua dengan baik, sehingga ketika mertua mengarahkan cucunya ke kanan ke kiri, dia kebingungan, hanya gerundel saja di batin ya dengan sang istri. Ini sifat-sifat yang tidak ada ujung pangkalnya gitu. Jadi akhirnya berselisih dengan istri, berselisih dengan mertua gara-gara tidak punya sifat ini. Tidak punya sifat ini. Dan yang lebih buruk lagi, saya pernah nunggu, sang istri jadi benci kepada kedua orang tuanya, jadi jauh. Sang suami nampak sekali ingin menjauhkan si anak dari kedua orang tuanya. Ini kan hal yang tidak sepatutnya terjadi. Jadi kita memasuki rumah tangga itu seperti tanpa bekal. Seperti tanpa bekal. Apa itu? Tanpa bekal karakter yang baik. Kalau Nabi Musa tadi, memang beliau memasuki keluarga baru ini tanpa bekal, maksudnya tanpa harta, tanpa pekerjaan, tanpa rumah. Tapi beliau punya bekal yang sangat menakjubkan, yaitu karakter yang baik. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, coba direnungkan pelan-pelan kisah ini. Sepertinya inilah yang menjadi masalah dalam sebagian keluarga kita, atau di diri kita dengan istri dan orang tua. Berawal dari karakter kita sendiri. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini kajian hari ini untuk para laki-laki ya. Mari sama-sama kita tampilkan sifat ini. Sifat seperti Nabi Musa ketika beliau memerankan dirinya sebagai seorang menantu. Itu akan menjadi jalan keluar dari semua kerumitan di rumah tangga kita dalam hubungan kita dengan mertua atau orang tua kita sendiri. Jadi, kawan-kawan sekalian, saya ingin garis bawahi closing di hari ini.
memasuki rumah tangga baru tanpa bekal itu atau kita tinggal bersama mertua itu bukan masalah. Ya, bukan masalah. Selama kita memiliki karakter yang tadi ada dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita masuki rumah tangga dengan banyak bekal, tapi kita tidak memiliki bekal karakter seperti yang dimiliki Nabi Musa, maka dia menjadi awal dari problem dalam rumah tangga. Mungkin itu Ustaz Daus yang bisa kita renungkan dari penggalan 2-3 ayat di surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mulai mempelajari sifat-sifat ini. Barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Menarik ya, ternyata dialog ini. Saya semakin percaya bahwa hal yang sederhana dalam Quran itu tidak sesederhana apa yang kita baca, gitu. Perlu tadabbur ya. Saya justru membaca, saya tuh menarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Syekh Mardian ini. Ya. Kalau di dalam dunia manajemen itu kan seseorang perlu dilihat potensi di dalam diri. Qawiyun amin itu kan potensi yang dilihat. Bagaimana cara karena datanya kan didapat dari anak. Lalu kemudian ada proses assessment, ada dialog, ada klik. Dan yang lebih menarik itu ketika dialog itu waqasu alaihil qasas, membuka diri, perjalanan hidupnya dibuka. Nah, saya justru teringat mengapa kemudian Syekh Mardian ini memberikan momentum kepada Nabi Musa dua hal. Yang pertama pernikahan, yang kedua adalah diberikan amanah bisnis. Rasulullah pernah bersabda begini, Ustaz, yang kita tentang sifat itu, seorang yang suka menggembala kambing tentu berbeda dengan unta gitu kan ya. Dan kan kalau kita mau melihat dari perjalanan hidupnya Nabi Musa itu kan termasuk yang sangat temperamen. Itu tidak ada khilaf itu. Bahwa memang salah satu karakternya Nabi Musa yang terlihat itu adalah temperamen, orang yang menggebu-gebu begitu. Dan itu dibuka oleh beliau dalam waqasu alaihil qasas gitu. Ya wallahu alam bisawab, kalau kemudian salah satu hikmah dari Syekh Mardian ini memberikan amanah berupa mengembala domba, itu salah satunya adalah hal itu diasah. Hal itu untuk kemudian menjadi jauh lebih lemah lembut. Karena beliau mengamanahkan putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini dialog menarik teman-teman semua, bahwa seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, yang satu qawiyun amin, yang satu luar biasa ya. Kalau di dalam kalimat di surah Al-Qasas ini adalah satajiduni insyaallah minas salihin. Engkau akan mendapati aku sebagai orang yang saleh. Syekh Mardian mengatakan itu dalam ujung penggalan ketika dia mengatakan ini 8 tahun atau 10 tahun, kamu pilih yang mana. Dan Nabi Musa luar biasa ya, memilih yang 10 tahun. Itu kali teman-teman semua, kita luar biasa ini dialog tentang ini, kita juga bisa ngambil pelajaran keren Ustaz. Bagaimana seorang anak wanita itu bisa langsung menangkap ini bagus nih anak ini, orang ini bagus itu. Kan baru ketemu. Dan kalimatnya gini, qawiyun amin itu. Bukan hal yang tentang parasnya, bukan tentang apa gitu, tetapi kelihatan qawiyun aminnya. Orang ini problem solver, orang ini punya potensi untuk menjadi menyelesaikan permasalahan. Keren lah. Jadi gitu teman-teman semua ya. Ini hal yang menarik untuk kita bahas sebenarnya. Ajak teman-teman yang lain di luar sana untuk ikut dalam kajian-kajian rutin kita. Insya Allah menu-menunya berbeda-beda setiap pekannya. Semoga menambah kecintaan kita kepada Quran. Gitu mungkin. Kita buka dialog, Ustaz. Iya, silakan. Gitu ya. 66 orang. Masya Allah, barakallah. Silakan langsung tunjuk tangan aja Bu ya. Pak, teman-teman semua. Saya terbatas untuk baca di chatnya karena terlalu kecil tulisannya. Ada yang bisa raise your hand, angkat tangannya lalu sampaikan langsung kalau ingin dialog atau ingin bertanya langsung. Tuh di chat ada Ustaz. Mau Ana bacain aja? Dibacakan Ustaz, silakan. Ustaz, bagaimana solusinya? Naik lagi ke atas. Bagaimana solusinya saat istri sudah tidak ada rasa lagi pada suami? Bagaimana agar bisa menerima kondisi suami yang apa adanya?
Oke, ditambahin garam, micin atau pembumbu rasa yang lain. Tambah rasa. Nah, yang kedua, Assalamualaikum, Ustadz. Dalam cerita itu, ya Masya Allah ya, karena mertua dan menantu sama-sama mempunyai bekal yang baik. Namun, bisa jadi dalam kehidupan sekarang ada juga suami yang baik, tetapi bertemu dengan mertua yang tidak bijak. Apakah ini terjadi sebaiknya bagaimana? Oh, jika ini terjadi sebaiknya bagaimana saat? Jadi mertua menantu yang baik, mertua yang kurang bijak. Permasalahannya tidak mau mertuanya bijak atau tidak bijak, yang penting sang menantunya qawiyun amin. Gitu. Gitu, betul. Silakan Ustaz. Tadi Jadi, silakan untuk dijawab yang pertama dulu. Kalau nggak ada rasa itu bagaimana? yang kedua saja dulu, karena itu lebih mendasar ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi nasihat di Al-Quran ini sesuatu sifatnya universal. Jadi tidak ada penghalang dengan karakter apapun. Tidak ada penghalang. Jadi ini nasihat yang sifatnya universal. Ibrahnya itu ibrah universal. Artinya bisa kita manfaatkan dalam situasi apapun, dalam situasi yang tidak ideal. Ya, dalam situasi tidak ideal, itu Al-Quran telah memberikan gambarannya. Ini situasi ideal, lalu ada karakter, lalu situasinya ideal. Lalu bagaimana jika situasinya tidak ideal? Itu akan tetap berlaku. Itulah menakjubkannya Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita miliki, misalnya kita punya mertua yang tidak baik, dengan segala kurang lebihnya. Namun pada saat yang sama, kita telah memiliki karakter tadi. Karakter itu yang akan menyelesaikan. Ya, karakter itu yang akan menyelesaikan. Jadi para suami, kalau suami baik ya, suami baik dengan dua karakter tadi, qawiyun amin tadi, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik, ya bisa berkomunikasi dengan baik seperti di awal beliau menceritakan kisah hidupnya. Teman-teman sekalian, kenapa dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah? Coba kita renungkan bersama, kenapa banyak sekali kisah? Karena kisah, cerita itu adalah metode yang paling sederhana dalam komunikasi yang bisa diterima dalam semua karakter. Kisah adalah metode paling sederhana untuk komunikasi yang bisa diterima dengan semua karakter. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kalau kita punya anak ya, yang satu karakternya A, B gitu misalnya, kalau kita komunikasi ngikuti karakternya, kita harus banyak belajar karakter. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang Al-Quran ini, salah satu yang bisa kita pakai tool-nya itu adalah kisah dan cerita. Anak dengan karakter apapun itu masih bisa diajak ngobrol dengan tema kisah. Itu makanya komunikasi Nabi Musa alaihissalam tidak bercerita tentang visi terlebih dulu. Tidak bercerita tentang obsesinya, tidak bercerita tentang gambaran keluarga itu kayak apa. Karena itu peluang untuk terjadi benturan. Kalau kita misalnya ini mau menikah gitu, ngobrol dengan istri, yang kita bicarakan itu visi dulu, itu siap-siaplah dikritisi. Betul ya. Jadi kalau antum cerita dengan istri, saya nanti ke depan anak itu akan begini, rumah tangganya begini, ya itu siaplah dikritisi. Karena bercerita tentang gambaran sesuatu. Tetapi lain halnya, kalau Anda bercerita tentang perjalanan hidup kita, itu cerita. Cerita itu bukan untuk dikritisi. Kita cerita tentang malin kundang misalnya, cerita tentang kancil nyolong timun dulu masa kecil. Itu tidak masuk akal, tapi tidak bisa dikritisi, gitu. Karena itu cerita, kisah. Itu masya Allah menakjubkan ketika Al-Quran menggambarkan begitu banyak kisah di dalamnya. Jadi membuka diri dengan bercerita perjalanan hidup kita, saya ini siapa, terus punya keinginan kayak apa, itu adalah cara yang paling ideal untuk membangun komunikasi. Lalu yang kedua, kalau orang tua kita kurang ideal dan kita meyakini suami kita baik misalnya, bangun saja karakter itu, karakter qawiyun. Qawiyun itu sosok yang manggul beban, bisa menyelesaikan masalah. Itu sangat diperlukan. Kita misalnya tidak bisa komunikasi dengan orang tua, ya karena dengan sifatnya yang keras, sulit dikasih masukan. Tapi suatu saat ada masalah besar dan kita yang menyelesaikan, itu akan berubah drastis. Makanya kendala komunikasi di awal tadi misalnya tidak terbangun dengan sifat
qawiyun tadi, bisa memanggul beban, bisa menyelesaikan masalah, itu bisa terjembatani. Di satu sisi misalnya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Komunikasi susah. Tapi ternyata kita adalah orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Maka itu bisa menjadi jalan keluar dalam komunikasi kita dengan orang tua. Orang tua mungkin tidak bisa berubah dalam 1-2 hari, iya. Tetapi ketika kita menampilkan 3 sifat tadi, itu akan membuat situasi keluarga kita menjadi berubah. Poinnya ada di situ. Ya, jadi orang tua kita tidak bisa berubah, nggak masalah. Tetap saja tampilkan 3 sifat tadi. Mulai belajar ngobrol, mulai bercerita, perjalanan hidup kita, ngobrol aja pelan-pelan. Buktikan deh, ceritakan tentang dulu saya ini begini, dulu saya ini begini, ceritakan aja. Biarkan beliau kemudian menilai. Kemudian sekarang, alhamdulillah, ayah saya ini ngaji sama teman-teman. Alhamdulillah, untuk mengisi kegiatan saya mulai ngaji. Alhamdulillah kemarin diajari gini, saya mulai, alhamdulillah bisa sholat 5 waktu lebih baik. Alhamdulillah setelah taklim kemarin saya mulai bisa sholat malam. Simpel aja, sederhana. Alhamdulillah ya, ini saya sama istri mulai belajar untuk puasa sunnah karena sudah lama tidak puasa. Alhamdulillah ya, ini saya sama istri nyari buku, mulai pengen belajar. Hal-hal sepele gitu, ceritakan. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada cara berpikir dari orang tua nanti. Orang tua itu mencerna dan menganalisa. Ya, seperti yang disampaikan Ustaz Dosari. Orang tua itu mencerna dan menganalisa, dan itu yang sangat nampak pada diri Nabi Syuaib atau Syekh Madian tadi kepada Nabi Musa. Orang tua itu sekali lagi menganalisa, menilai. Dan kita hanya perlu menunjukkan siapa kita. Jadi orang tua itu tidak bisa diajari, orang tua itu tidak bisa didikte, tidak bisa diarahkan. Ya namanya orang tua. Tapi kita hanya cukup tunjukkan kita. Maka orang tua nanti akan berproses untuk menilai dan mengevaluasi. Saya kira begitu. Buktikan deh. Insya Allah apa yang disebutkan oleh Al-Quran ini betul. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Yang tidak ada rasa dengan suami. Tidak ada rasa. Betul ya? Ya. Tidak ada rasa dengan suami. Masya Allah. Barakallah. Pertama, Ibu, Bu Is, pernikahan itu bisa kita bingkai dengan 2 pilihan. Satu kita bingkai dengan rasa, satu kita bingkai dengan amal soleh. Tapi kalau yang dinamakan amal soleh, itu dia tidak membutuhkan rasa. Karena motivasinya adalah berbakti kepada Allah SWT. Saya taat pada suami semata-mata karena Allah. Saya merawat dan saya melaksanakan kewajiban semata-mata karena Allah. Saya mengurus dia semata-mata karena Allah, walaupun saya tidak ada rasa. Maka itu menjadi amal soleh yang luar biasa. Tapi kalau misalnya rasa yang tidak ada tadi membuat perilaku kita berubah, sebagai istri perilaku kita berubah, komunikasi kita bisa menjadi tidak terkendali, menjadi emosi. Kemudian rasa bakti kita di batin menjadi hilang. Rasa hormat kita menjadi hilang. Kemudian kita menjadi enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai istri. Maka perasaan yang tidak ada rasa tadi, itu telah menjebak kita kepada dosa karena kita tidak menjalankan kewajiban. Pada situasi yang kedua ini, kita ada 2 pilihan. Saya kembali pada penjelasan sebelumnya. Ini ada 2 pilihan. Jika perasaan tadi kita kelola dengan baik, kita tetap bisa berbakti semata-mata lillah karena Allah, bukan lagi mengharapkan perubahan pada sisi suami kita, maka itu pahala dan amal soleh. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, perasaan tadi justru akhirnya membuat perilaku kita menjadi buruk sebagai seorang istri, maka kita telah bermaksiat dengan itu. Maka kita punya pilihan. Yang satu tadi bersabar, semoga menjadi amal soleh. Yang kedua kita boleh mengajukan khulu', sebagaimana dilakukan oleh siapa? Oleh Jamilah, istri dari Thabit bin Qais. Beliau memilih berpisah dengan suaminya bukan karena akhlaknya yang buruk, bukan pula karena agama, tapi karena memang sudah tidak ada perasaan dalam batinnya pada beliau. Yang perasaan itu dikhawatirkan akan muncul perilaku yang buruk sehingga beliau tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang istri. Nah, kita yang mana sekarang?
Kalau ternyata kita masih bisa menjadi seorang istri yang baik, maka bersabarlah karena banyak kebaikan di situ. Peganglah surah An-Nisa ayat 19. Ya, boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu pada diri pasangan kita, tapi begitu kita bersabar menjalankan kewajiban kita, lillah karena Allah, wa yaj'allahu fihi khairan katsira, maka Allah akan jadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Salah satunya adalah fadilah dalam diri anak-anak kita, keutamaan pada diri anak-anak kita. Mungkin dia menjadi anak yang baik, mungkin dia menjadi anak yang saleh, salehah, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bisa bersabar. Tapi kalau nyatanya hari ini telah muncul perilaku yang buruk, tiap hari menjadi temperamen, kalimat kita menjadi pedas kepada suami, tidak taat kepada suami, itu artinya perasaan yang tadi dibatin, yang hambar tadi, telah muncul menjadi perilaku buruk. Itu artinya telah muncul menjadi maksiat. Nah, kalau sudah menjadi maksiat, segera berpikir, sabar atau berhenti. Pilihannya begitu. Jadi sekarang evaluasi diri dulu, Ibu ya. Kita evaluasi diri dulu. Apa yang saya rasakan ini tetap ternyata Allah berikan taufik kepada saya sehingga bisa menjadi wanita salehah seorang istri, atau kita menjadi orang buruk hari ini. Kalau ternyata kita tetap bisa menjadi orang yang baik, itu artinya Allah memberikan taufik yang besar. Di tengah keburukan suami kita, ternyata kita masih bisa berbuat baik, itu artinya Allah sedang nolong. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan bisa begitu. Pasti yang muncul itu keburukan-keburukan yang banyak. Nah, nyatanya hari ini kita bisa berbuat baik, itu artinya Allah memberikan taufik. Jangan tinggalkan itu. Pegang baik-baik taufik itu. Faktanya kita masih bisa menjalankan fungsi kita sebagai seorang istri. Merawat suami, merawat anak, tetap bisa berkata santun, tetap bisa berbuat baik. Itu artinya Allah berikan taufik. Nggak mungkin orang yang jiwanya sakit, lalu sifatnya masih bisa baik. Nggak mungkin. Jadi kalau batin itu sakit, sifatnya masih bisa baik, itu ada taufik Allah. Di situ ada intervensi Allah, di situ ada rahmat Allah. Jadi apa faedahnya saya menahan semua rasa sakit ini? Faedahnya adalah Allah telah turunkan rahmat itu. Apa buktinya rahmat itu? Buktinya hari ini kita pasti bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri di tengah perasaan yang tidak nyaman. Itu tanda rahmat Allah turun. Itu tanda rahmatnya. Kalau menurut saya itu lebih berharga. Karena kalau seseorang telah mendapatkan rahmat Allah, akan tumbuh banyak kebaikan dalam dirinya. Buktinya, kita bisa salat malam, kita bisa menyebut asma Allah, kita bisa mendidik anak-anak dengan baik, walaupun situasi batin kita tidak nyaman dengan suami. Itu rahmat. Ya, itu rahmat. Yang bisa jadi tidak kita dapatkan kalau misalnya kita memilih yang kedua, yaitu memilih berpisah dengan suami. Jadi, kalau sekarang bertanya, apa sih untungnya saya bertahan dengan perasaan tidak nyaman ini? Rahmat Allah itu sudah ada, hanya kita tidak lihat. Apa buktinya rahmat? Anda sekarang bisa sujud 5 waktu, bisa berbuat baik walaupun hati tidak nyaman. Itu kalau tidak ada rahmat tidak bisa. Itu ya, cerdas ya. Semoga difahami. Allah bisa. Insya Allah paham ya. Ketaatan itu tidak harus ada rasa dalam batin. Kalau rasa itu temanya tema emosional ya, Ustaz ya. Ya, temanya tema emosional. Baik, kita mulai dengan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yaya. Mbak Yaya ini kemarin kena musibah, Ustaz. Beliau di kecelakaan motor. Wallah, ini sudah sehat atau belum? Mbak Yaya silakan langsung bertanya ya. Setelah ini lanjut dengan Mas Hendra. Kita sampai jam 7 kurang 10 menit deh kalau Mbak Yaya silakan. Nggak terdengar suaranya. Halo, dengar Ustaz? Enggak, lagi di manakah kok suaranya kayak ada noise? Cek speakernya mungkin. Jack colokannya diputar dulu. Kalau nggak perlu pakai headset. Enggak, headset Ustaz. Halo? Halo, udah dengar Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Bagaimana menanggapi atau bersikap dengan mertua yang dia tuh cara berpikirnya tuh seolah-olah
anak itu harus apa bahasanya kayak membalas atau mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan untuk membesarkan gitu loh Ustaz. Jadi pas saat apa contoh dia punya menantu, dia harus cari yang apa yang dalam segi ekonomi itu bisa membantu dia gitu. Seneng waktu dapat menantu yang jabatannya lebih tinggi dari anaknya. Terus dibilangin semoga kamu bisa membantu kami gitu inti singkat ceritanya gitu. Nah saat si menantu sudah nggak kerja lagi, si mertua ini suruh menceraikan menantunya, suruh anaknya menceraikannya karena sudah nggak ada kerjaan buat apa dipertahankan. Dia merasa rugi karena serasa anaknya itu ngidupin anak orang gitu loh Ustaz. Nah terus setelah singkat cerita udah semakin kesini si mertua ini apa ya pokoknya kalau nelpon tuh tentang duit, kalau nelpon minta duit, jadi si menantu ini jadinya lama-lama gerah, dia nggak mau ngangkat telepon dan ternyata Menantu laki-laki, menantunya laki-laki. menantunya perempuan Ustadz, anaknya laki-laki. Jadi ternyata semakin kesini kan si menantu ini udah nggak mau lagi nih bercakap sama mertua karena takut menyinggung, maksudnya lebih menjaga hatinya gitu. Ya. Setelah kesini kan nggak pernah tanya-tanya juga sama suaminya gimana keadaan orang tua, nggak pernah nanya karena sakit hati, selalu teringat gitu Ustadz suruh menceraikan, terus buat apa kau pertahanin gitu tuh selalu terngiang gitu. Ternyata sekarang nih mertuanya nih dua-duanya stroke Ustadz, laki-laki sama perempuannya. Nah bagaimana nih si menantu harus bersikap Ustadz, sedangkan di sisi lain ada hati yang dia tuh rasa kayak gimana gitu, aku harus menjaga hati aku juga gitu loh Ustadz. Gimana untuk bersikap sebaiknya sama mertua seperti itu Ustadz. Menantunya perempuan ya? Menantunya perempuan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Mbak, jadi ini kenapa tema Nabi Musa ini kita munculkan karena ada sosok seorang laki-laki yang mampu menjalankan perannya dengan sangat baik. Masih ingat ya di awal-awal tadi bagaimana gentleman-nya seorang laki-laki bernama Nabi Musa alaihissalam ini dialog dengan mertuanya. Saya kira begitulah semestinya seorang laki-laki. Dia perlu berbicara dengan mertuanya, perlu bicara dengan orang tuanya. Ketika dia telah mengambil anaknya orang, lalu dia panggul di pundaknya, dia taruh di belakang, itu artinya dia telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Mengambil keputusan besar untuk menanggung beban hidupnya orang. Dalam situasi semacam ini, dialah yang harus muncul di hadapan mertua dan di hadapan orang tuanya sendiri. Saya ingin ngomong sebagai sesama laki-laki. Bukan ke perempuan. Menantu perempuan ini hanya ngikut saja. Jadi seharusnya yang muncul itu adalah laki-laki. Dia harus muncul di depan orang tuanya. Ini yang sejak awal tadi tidak ada dalam diri laki-laki, yaitu sifatnya Nabi Musa di awal tadi, yaitu membuka dirinya, tentang cerita dirinya kepada mertuanya atau kepada orang tuanya. Jadi sampaikan ke suami, ketika sudah nikah, bicaralah ke mertua dan bicaralah ke orang tua. Saya itu begini cerita hidup saya, cerita hidup istri saya itu begini, dan cerita rumah tangga saya nanti itu akan begini. Saya ingin meletakkan istri saya itu di belakang saya. Kalau bisa nanti istri tidak kerja, Pak, Bu. Ngapunten, saya minta maaf. Istri saya nanti itu akan saya suruh untuk ngurusi anak-anak, dia kalau bisa tidak usah kerja, misalnya. Tapi itu komunikasikan. Itu prinsip. Kalau kita anggap tadi prinsipnya orang tua adalah masalah harta, maka bicarakan itu sebagai prinsip pula bagi diri kita sebagai menantu atau sebagai seorang anak. Tentang harta itu kayak apa dalam pikiran kita. Supaya kita tahu gitu, dari sejak awal mau nikah itu sudah dibicarakan dulu. Jadi Mas, suami yang telah dari awal ngerti sifat orang tuanya begini, Anda harus duduk di depan orang tua. Pak, saya punya prinsip hidup yang agak tidak sama dengan panjenengan. Ngapunten. Tentang harta, mohon maaf tentang harta, tentang istri, tentang pekerjaan istri, saya punya rencana begini. Itu harus disampaikan, ngobrol. Pada situasi ini,
Ingat kembali kisah Nabi Musa ketika beliau berada di hadapan sang mertua, beliau sampaikan dengan detail dirinya itu di awal sebelum pernikahan. Nah, kalau sudah nikah dan hal itu belum sempat terkomunikasikan, pasti akhirnya intervensi. Jadi kenapa akhirnya sifatnya Nabi Musa yang tadi itu diangkat lebih dulu ya, Masya Allah. Kenapa kisahnya Nabi Musa tadi diangkat lebih dulu? Karena itu bisa mencegah hal-hal negatif kayak tadi. Orang tua meminta anak menceraikan istrinya, itu kalau pendapat Ibnu Hajar Asqalani tidak diperbolehkan. Dia mengatakan, ya Imam Nawawi, maaf. Bagaimana dengan riwayat Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail menceraikannya? Atau Umar radhiyallahu anhu meminta anaknya untuk menceraikan istrinya? Berarti kan perintah orang tua harus ditaati. Enggak. Imam Nawawi menyebutkan, kalau orang tuamu seperti Umar atau seperti Nabi Ibrahim, silakan diikuti. Jadi intinya tidak boleh orang tua meminta sang anak untuk menceraikan istrinya. Ya, itu tidak boleh. Dan tidak dalam kategori durhaka kalau anak laki-laki menolak permintaan itu. Ini kan harus dikomunikasikan. Orang tua bilang ini sudah tidak ada manfaatnya, ceraikan saja. Itu masalah kehormatan sebagai laki-laki. Bukan istrinya. Jadi misalnya tadi saya mertua nih bilang, itu istrimu sudah tidak kerja, tidak ada manfaatnya, ini hanya bebani saja. Itu justru kehormatan laki-laki yang sedang terusik. Karena orang yang menyelesaikan dan memanggul beban tadi itu adalah suami, bukan istri. Makanya karakter yang ada dalam diri Nabi Musa tadi itu sungguh menakjubkan. Itu menyelesaikan banyak problem. Jadi suami tadi begitu orang tua bilang, nak, ayah ini pengen kamu mapan, istrimu kalau bisa bantu kerja. Itu soal kehormatan seorang laki-laki. Jadi itu yang sedang diusik justru anaknya sendiri, bukan si menantu. Mbak, jadi pahami ini. Jadi sebenarnya sang ayah tadi atau mertua ini bukan sedang mengusik posisi sang menantu, posisi sang istri atau posisi si perempuan sebagai menantu, bukan. Justru kalimat tadi sebenarnya sedang mengusik posisi seorang laki-laki, posisi seorang suami. Justru itu anaknya sendiri yang sedang diusik. Makanya yang menyelesaikan siapa? Istri diam aja karena itu bukan wilayah dia. Dan tidak perlu menjelaskan, tidak ada manfaatnya. Tidak perlu kemudian ingin membuktikan lalu bekerja keras, ingin buktikan, tidak perlu. Oh, berarti tidak usah kerja? Tidak begitu. Maksudnya tidak perlu diambil hati lalu pengen membuktikan, tidak perlu. Yang perlu muncul siapa? Suami. Karena itu adalah otoritas suami. Saya ingin garis bawah ini sebagai sesama laki-laki, para ayah, tampil. Kalau situasinya sudah begitu, tampil, selesaikan. Lalu setelah itu ajak ngobrol istri. Kalau memang bisa bekerja, monggo silahkan. Tidak juga ada masalah. Tapi suami yang tampil di hadapan orang tua gitu. Kalau seiring waktu kemudian mendorong istrinya bantu usaha, bismillah, semoga ada hasilnya. Kalau lalu setelah misalnya ada hasilnya, itu pun kalimatnya tetap harus sama. Sama gimana? Harta perempuan itu milik perempuan. Secara fikih begitu. Jadi tetap harus digarisbawahi poin ini. Jadi kalau misalnya nanti istrinya bekerja nih, lalu kaya raya, sampai di hadapan orang tua, suami tetap harus bilang, Pak, yang wajib menafkahi bapak dan ibu itu saya, bukan istri saya. Harta istri saya itu miliknya 100%. Saya tidak punya hak atas hartanya, dan bapak berdua juga tidak punya hak atas hartanya. Itu kalimat itu harus disampaikan. Karena ini soal transaksi di awal itu harus clear. Jadi para laki-laki, para ayah harus bisa bicara tentang itu. Ini sifatnya yang kaku dulu ya. Tentu walaupun ini komunikasinya kaku, posisi kita sebagai anak, sebagai menantu tentu tidak akan menutup mata dari orang tua yang membutuhkan bantuan, tentulah. Tapi prinsipnya secara fikih itu bukanlah beban bagi seorang istri. Harta istri itu juga milik seorang istri. Secara fikih begitu. Tapi secara muamalah antara orang tua, mertua dengan anak, ya nurani kita pastilah akan membantu. Pentingnya fikih tadi itu agar kita tidak menzalimi orang. Suami perlu menjelaskan itu hartanya istri. Itu maksudnya adalah agar kita sebagai suami tidak menzalimi istri, mertua juga tidak menzalimi menantunya. Maksudnya begitu. Tapi sebagai hubungan personal antara orang tua dan antara suami dan istri rumah tangga itu tidak hanya dibangun atas dasar fikih,
tapi kadang dibantu secara emosional, dibangun atas dasar emosional. Ya, dengan orang tua wajarlah kita berbuat baik. Makanya kemudian sebaik-baik sedekah itu diberikan kepada keluarga dan kerabat. Didorong gitu, didorong untuk bersedekah kepada orang tua, didorong untuk bersedekah kepada suami, kepada anak, bagi seorang istri, didorong untuk ke sana. Tapi prinsipnya itu bukan kewajiban. Yang bukan wajib tetap harus kita bilang bukan wajib, tetapi dia keutamaan saja. Istri melihat suaminya miskin, keutamaan baginya untuk membantu. Tapi itu bukan kewajiban. Kalimat bukan kewajiban itu harus clear di awal. Tetapi membantu itu keutamaan. Pahalanya double malah. Ini kan perlu didudukkan. Dan yang bisa mendudukkan itu adalah suami. Salah kalau misalnya tiba-tiba nanti suami diem, sembunyi di belakang, lalu istri nyampaikan kepada mertuanya, Pak, saya ini seorang istri. Saya itu, malah salah. Karena itu tadi, ini beban yang harus dipanggul seorang suami. Yang menyelesaikan itu suami. Jadi dalam hal ini, apakah orang tuanya salah? Orang tua itu memang bisa salah. Tetapi merubah orang tua itu jauh lebih susah. Yang memungkinkan adalah kita yang berubah. Nah, salah satu yang bisa menyelesaikan tadi, karakter seorang suami itu harus muncul dengan jelas, clear. Jadi kalau misalnya permasalahan seperti tadi, jalan keluarnya gimana? Ngobrol dengan suami, sampaikan, Mas, ini sampean yang harus tampil, sampean harus menjelaskan. Harta itu apa dalam pandangan kita sebagai suami istri ini? Posisi saya sebagai istri ini kayak apa? Di hadapan orang tua. Itu harus clear dibicarakan dengan suami. Setelah jelas, nanti suami yang ngobrol dengan mertua. Gitu. Nah, kalau konsep ini sudah disampaikan ke orang tua, istri itu begini Pak, harta itu begini, itu sudah clear. Nanti orang tua menganggap menantu itu ya menantu. Beliau sedang memperlakukan menantu itu seperti anak yang boleh diambil. Gitu. Padahal tidak sama. Jadi ini yang salah bukan mertuanya. Mohon maaf, saya justru malah melihat ini yang perlu menjadi penyelesai masalah itu sang suami. Ya, muncul ngobrol dengan mertua. Begitu ya, Mbak ya. Tapi Ustaz, si istri ini kan juga cari uang sendiri. Nah, saat dia beli ini, karena namanya perempuan kadang pengen beli perabot dan lain-lain dan seperti motor, itu tuh malah diakuin semua tuh uang suami, Ustaz. Jadi si istri ini kan jadinya gerem, kita juga masih banyak utang yang harus terbayar, tapi semua harus diakuin itu dari suami, dari uangnya suami. Jadi bahkan rumah pun sampai iparnya pun ikut campur gitu, Ustaz. Itu rumah itu tidak boleh. Biar aku yang nempatin. Jadi seolah-olah istri jadi takut gitu loh, Ustaz. Mau cari uang juga takut, mau beli ini beli itu takut, sedangkan dia harus ada beban yang selesaikan gitu. Jadi bingung, Ustaz. Ya itu tadi, saya ingin garis bawahi pokoknya begini, Mbak. Kenapa fikih itu ada? Sekali lagi, kenapa fikih itu ada? Tujuannya adalah untuk memagari orang agar dia tidak terzalimi, ya. Agar dia tidak terzalimi. Salah satu cara untuk menjaga fikih tadi supaya tetap berjalan, itu fungsi masing-masing harus jalan. Sang istri harus menyampaikan ke suami, posisi harta ini begini, itu jelaskan. Kalau misalnya tidak bisa menyampaikan, ajak ketemu dengan ustadz, ajak ketemu dengan siapa yang bisa paham, lalu fahamkan pelan-pelan. Yang jelas ini fungsi yang bisa menyelesaikan itu adalah sang suami. Jenengan, mohon maaf, untuk istri, dia salah kalau dia tampil terlebih dahulu. Ini masalahnya, sumber problemnya itu karena suami karakternya tidak muncul. Entah karena ketidakpahaman, entah karena apa. Nah, itu perlu diajak ngobrol dulu. Jadi, relax dulu, ajak suami untuk ngobrol dengan saya tentang tema-tema tadi. Ya, ini masalah ketidakpahaman. Nanti kalau suami sudah paham tentang hukum-hukum fikihnya, lalu setelah itu suami yang harus tampil di hadapan mertua, ya, atau di hadapan mertuanya untuk menjelaskan itu semua. Ya, harta tadi tidak boleh dianggap begitu, tidak boleh, karena itu bukan haknya. Secara fikih juga tidak bisa. Nanti kalau misalnya masalah waris pun juga demikian, itu hitungannya beda antara hartanya istri dan hartanya suami, itu tidak sama. Paham, Mbak ya? Jadi ini suami dulu yang harus diajak ngobrol, dipahamkan terlebih dulu. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Ya. Baik, ternyata tema-tema permasalahan dalam keluarga itu sentralnya justru pada sifat qawwam seorang laki-laki, Ustaz ya, yang kemudian tidak muncul ya. Kalau dalam dunia konseling kita dapati hal tersebut ya. Betul.
Misalkan pertanyaan yang ada di chat ini, ada seorang ibu yang mengeluhkan suaminya memiliki istri kedua, akhirnya nikah siri lalu kemudian mentalak kembali. Mentalak siapa? Mentalak istri yang kedua. Lalu bagaimana sikap saya sebagai seorang istri? Apakah saya harus menggugat dan sebagainya? Ini kan kembali lagi temanya tentang qawam. Akhirnya muncul sifat dan emosi dari sang istri yang pertama seperti ini. Ini akhirnya kemana-mana gitu. Iya. Kemana-mana ya. Arijalu Ar-rijalu qawwamun qawwamun 'alal itu satu kalimat sederhana dari Allah tapi luar biasa ya jabarannya itu. Teman-teman, saya akan bacakan kembali ya makna qawam di pertemuan kita pekan lalu itu banyak banget Ustaz Nadif itu. Qawam itu apa sih? Qawam itu seseorang yang bisa menanggung lebih. Qawam itu seorang laki-laki yang mampu lebih sabar, lebih nahan sakit, lebih kuat dari istri dan anaknya. Seorang qawam itu lebih pinter. Ibaratnya qawam itu luar biasa gitu. Nah kalau itu karakternya tidak muncul, ya repot ya. Repot. Akhirnya memberikan ruang agar sang istri jauh lebih dominan. Dan itu kadang bertentangan dengan fitrahnya. Karena akan ada capeknya, Ustaz. Akan ada betul. capek. Betul. Capeknya lalu, saya ini capek. Capek yo pijet. Saya begitu, Ustaz. Saya punya istri tuh gitu. Beliau anak pertama, lalu hampir semua beban keluarganya, masalahnya itu banyak dicurhatkan kepada beliau. Itu pada satu titik tetap dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, perlu curhat, perlu cerita gitu. Nah, jadi teman-teman coba kita belajar. Kalau kata Ustaz Taufik nih, ada Mas Taufik di chatting ya, suaminya diajak ngaji lagi Mbak. Artinya kita semua yang perlu ngaji, perlu ilmu, perlu bekal. Kalau Ustaz Nadif tadi mencontohkan contoh yang ideal tentang bagaimana kita seharusnya lebih banyak dialog dengan mertua. Boro-boro mau dialog lawan deket wis wedi. Banyak di antara kita itu tidak ada kedekatan dengan itu, Ustaz. Teman-teman semua, saya itu kalau datang ke rumah mertua saya itu bisa 2 jam saya mendengarkan cerita beliau tentang nostalgianya, tentang kehidupannya. Cerita seperti Ustaz tadi bilang, yang justru banyak bercerita tentang kehidupan itu justru mertua saya kepada saya, bukan saya yang bercerita kepada beliau. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata memang sosok orang tua itu kadang butuh anak untuk didengarkan ceritanya, butuh anak, butuh didengar janjane itu. Ya kan nggak bisa, orang tua itu nggak bisa disalahkan, orang tua itu nggak bisa dikritisi, didengar. Betul. Nah itu coba teman-teman semua mulai mendekat ya untuk banyak ngobrol karo orang tua. Nah Ustaz Nadif ini udah mau jam 7, saya harus ngantar anak juga. Teman-teman, Mas Hendra, saya nuwun sewu ya belum bisa berikan Mas Hendra kesempatan, atau Mas Hendra mau bertanya di grup, dipersilahkan ya Mas Hendra ya. Siap Ustaz. Ngapunten Mas Hendra, di grup aja ya. Tanya di grup saja boleh. Ini karena sudah mau jam 7, saya harus ngantarkan anak juga. Saya garis bawahi poin ini, saudara saya. Jadi pertanyaan yang antum sampaikan terakhir tadi tentang nikah siri dan lainnya, ya ini hal yang berulang terus gitu. Iya. Hampir di setiap kelas yang kita adakan online maupun offline itu problem-problem kayak tadi yang selalu muncul, dan salah satu akar masalahnya itu fungsi seorang laki-laki. Salah satu akar masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap ayolah bismillah kita pelajari kisahnya Nabi Musa tadi dengan cara pandang yang baik. Renungkan, itu sifat seorang laki-laki yang harus muncul. Masalah-masalah itu hadir karena kita tidak menjalankan peran-peran tadi sebagaimana seharusnya. Itu yang harus muncul. Ya. Ayo bismillah. Semoga Allah mudahkan. Ya, betul. Jangan kebalik teman-teman semua. Kita justru jadi laki-laki yang tamsi ala istihya, yang berjalan dengan malu-malu. Kebalik. Jangan yang begitu. Harus arijalu qawwamun 'alan nisa, yang qawiyun amin. Itu keren banget kalimat itu. Saya suka. Qawiyun amin itu 2 kalimat, 2 kata yang
Itu muncul dari seorang perempuan loh, satu. Ini orang yang qawiyun amin. Itu yang keren. Lah ya, jadi dua sifat itu dibedakan gitu. Jadi sifat itu dibedakan. Yang ke Nabi Musa itu qawiyun amin, sifat yang ditempelkan. Kepada perempuan itu tadi yamshi ala istihya gitu. Jadi sifat itu sudah ditempelkan dengan karakter yang berbeda. Dengan profil orang yang berbeda. Masing-masing punya profil sendiri yang harus muncul sesuai dengan fitrahnya. Benar, sesuai dengan fitrahnya. Nah itu teman-teman semua, jangan kebalik. Jangan sampai tamsi ala istihya'nya itu ada di kita gitu loh. Repot. Saya pakai dengan mertua anu. Kamu aja yang ngomong sama bapak. Repot bapak. Ngomong no tanah hektar-hektaran itu yang perlu ngomong itu ya laki-laki. Pak kita ndure apa gitu. Nandur apa? Lek nandur singkong sakniki mboten saged. Lek nandur singkong sakniki regane rada. Nah, itu yang ngomong laki-laki Pak Bu, bukan perempuan. Ya, kurang lebih gitu. Ngomong SPP tentang itu ya menyelesaikan ya laki-laki. Milihkan sekolah ya kalau bisa ya laki-laki, ngajak ngobrol ibunya. Bukan, lah itu anak kamu mbok urus dewe. Ya, repot ya. Oke, Ustaz Nadif, kita cukupkan dulu ya, karena adik OB-nya sudah di depan, nunggu saya untuk diantarkan. Teman-teman, mohon maaf ya, nuwun sewu karena belum bisa memberikan kesempatan lebih banyak untuk bertanya. Semoga pekan depan kita bisa ketemu lagi. Matur suwun Ustaz Nadif. Mas Hendra silakan bertanya di grup, saya persilakan. Semoga nanti Ustaz Nadif bisa berikan kesempatan untuk menjawabnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum qadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.